Sampah merupakan masalah yang serius di Indonesia, sebagaimana dilaporkan oleh Bank Dunia pada tahun 2018. Pengelolaan sampah yang buruk dapat berdampak negatif pada kesehatan masyarakat dan lingkungan, seperti pencemaran tanah, air, dan udara. Sampah yang tidak dikelola dengan baik juga berkontribusi pada perubahan iklim melalui emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari proses pembuangan akhir TPA. Kondisi ini menunjukkan perlunya langkah-langkah strategis dan kolaboratif untuk mengelola sampah secara lebih efektif. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan benar. Bagaimana kondisi pengelolaan sampah saat ini di Indonesia? Metode apa yang efektif dalam pengelolaan sampah? Apa yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah? Pertama-tama, kita perlu memahami kondisi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini. Berdasarkan data dari Bank Dunia, sebagian besar sampah di Indonesia masih dibuang ke tempat pembuangan akhir TPA atau dibakar, hanya sebagian kecil yang didaur ulang atau dikompos. Hal ini menunjukkan adanya ruang perbaikan yang signifikan dalam pengelolaan sampah di negara kita. Untuk mengatasi masalah ini, metode pengelolaan sampah yang efektif perlu diterapkan. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah konsep 3R Reduce, Reuse, Recycle. Melalui pendekatan ini, kita dapat mengurangi timbunan sampah dengan mengurangi penggunaan barang sekali pakai, menggunakan kembali barang bekas, dan mendaur ulang sampah menjadi produk baru yang berguna. Selain itu, pemilahan sampah di sumber juga merupakan langkah penting. Dengan memilah sampah berdasarkan jenisnya, kita dapat memfasilitasi proses daur ulang dan pengolahan lebih lanjut. Hal ini juga dapat mengurangi beban tempat pembuangan akhir TPA. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, upaya edukasi dan kampanye yang masif perlu dilakukan. Pemerintah, sekolah, dan organisasi masyarakat dapat bekerja sama untuk mengembangkan program-program yang menarik dan informatif bagi masyarakat. Inisiatif-inisiatif seperti pembangunan fasilitas pengolahan sampah terpadu juga dapat menjadi solusi yang komprehensif. Dengan memahami permasalahan dan menerapkan solusi yang tepat, kita dapat mewujudkan Indonesia yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Ayo, mulai dari diri kita sendiri untuk menjaga lingkungan dengan memilah dan mengelola sampah dengan benar. Bersama-sama, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih hijau dan sejahtera bagi generasi mendatang. Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, total timbulan sampah di Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan mencapai 67,8 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 69% yang terangkut ke tempat pemrosesan air TPA, sedangkan sisanya masih ditangani secara liar atau terbuang ke badan air. Lebih lanjut, data menunjukkan bahwa komposisi sampah di Indonesia didominasi oleh sampah organik 60% dan sampah plastik 15%. Namun, kapasitas pengolahan sampah organik melalui pengomposan masih sangat terbatas, hanya sekitar 5% dari total timbulan sampah. Sementara itu, daur ulang sampah plastik juga baru mencapai 10% dari total sampah plastik yang dihasilkan. Kondisi ini mengakibatkan penumpukan sampah di berbagai tempat, pencemaran lingkungan, serta ancaman serius bagi ekosistem dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penanganan permasalahan sampah di Indonesia menjadi isu yang sangat mendesak dan membutuhkan solusi komprehensif. Permasalahan pengelolaan sampah di Indonesia memiliki dimensi yang sangat luas dan kompleks. Beberapa aspek krusial yang menjadikan isu ini sangat mendesak untuk ditangani antara lain:
1. Dampak lingkungan dan kesehatan masyarakat. Timbunan sampah yang tidak dikelola dengan baik berpotensi mencemari tanah, air, dan udara. Pencemaran lingkungan ini dapat mengancam kelestarian ekosistem dan menimbulkan berbagai masalah kesehatan masyarakat seperti penyebaran penyakit menular di air, malaria, dan lainnya. Selain itu, pembakaran sampah secara terbuka juga dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi pada perubahan iklim. 2. Ancaman bagi ekosistem laut. Sampah plastik yang sulit terurai menjadi ancaman serius bagi ekosistem laut. Jutaan ton sampah plastik yang masuk ke perairan Indonesia setiap tahun dapat mencemari laut, mengganggu kehidupan biota laut, dan mencemari rantai makanan. Hal ini tidak hanya mengancam kelestarian lingkungan, tetapi juga berdampak pada ketahanan pangan dan kesehatan manusia. 3. Dampak ekonomi dan sosial. Pengelolaan sampah yang buruk juga memberikan konsekuensi ekonomi dan sosial yang signifikan. Biaya pembersihan dan penanganan dampak pencemaran yang tinggi menjadi beban bagi pemerintah dan masyarakat. Selain itu, kondisi lingkungan yang buruk juga dapat menurunkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat. 4. Kemampuan infrastruktur yang terbatas. Sebagian besar TPA di Indonesia masih menerapkan sistem penimbunan terbuka open dumping yang tidak memadai. Fasilitas pengolahan dan daur ulang sampah juga terbatas, sehingga hanya sebagian kecil sampah yang dapat dimanfaatkan kembali. Kondisi ini menyebabkan tumpukan sampah yang semakin membengkak dari waktu ke waktu. Solusi komprehensif untuk pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Menghadapi kompleksitas permasalahan sampah di Indonesia, diperlukan upaya penanganan yang holistik dan kolaboratif dari berbagai pemangku kepentingan. Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain. 1. Penguatan komitmen dan koordinasi pemerintah. Pemerintah pusat dan daerah perlu meningkatkan alokasi anggaran, mengembangkan infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai, serta memperkuat koordinasi dan sinergi antara berbagai instansi terkait. 2. Inovasi dan investasi sektor swasta. Sektor swasta dapat berkontribusi melalui pengembangan teknologi pengolahan sampah yang efisien, investasi pada fasilitas daur ulang, serta program tanggung jawab sosial perusahaan di bidang pengelolaan sampah. 3. Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Upaya edukasi, kampanye, serta program pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk mendorong partisipasi aktif warga dalam pemilahan, pengumpulan, dan pemanfaatan sampah. Gerakan 3R Reduce, Reuse, Recycle harus diperkuat di tingkat komunitas. 4. Penguatan regulasi dan penegakan hukum. Pemerintah perlu memperkuat regulasi terkait pengelolaan sampah, termasuk kewajiban pemilahan sampah, pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, serta pemberian sanksi tegas bagi pelanggar. Penegakan hukum yang konsisten juga menjadi kunci keberhasilan. 5. Pengembangan teknologi pengelolaan sampah. Investasi pada teknologi pengolahan sampah yang lebih modern, efisien, dan ramah lingkungan, seperti insinerasi, gasifikasi, serta pengomposan, perlu didorong untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. Dengan upaya komprehensif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, Indonesia dapat mengatasi permasalahan pengelolaan sampah secara efektif dan berkelanjutan. Hal ini tidak hanya penting bagi kelestarian lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, serta kemajuan ekonomi dan sosial yang lebih inklusif. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa mengabaikan masalah sampah. Sampah menjadi musuh bersama yang perlu ditangani dengan serius.
Penelitian dan pengalaman telah menunjukkan bahwa pengelolaan sampah yang buruk dapat menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan, kesehatan, dan kualitas hidup kita. Oleh karena itu, perlunya tindakan kolektif dan komitmen setiap individu untuk mengatasi masalah sampah dan meningkatkan pengelolaannya. 1. Tingkatkan kesadaran. Mari tingkatkan kesadaran diri dan orang di sekitar kita tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Edukasi tentang dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan kesehatan akan membantu membangkitkan kesadaran kita akan pentingnya tindakan kita dalam mengurangi, memilah, dan mendaur ulang sampah. 2. Praktikan 3R reduce, reuse, recycle. Terapkan prinsip pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang dalam kehidupan sehari-hari. Kurangi penggunaan barang yang tidak perlu. Manfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan. Dan daur ulang bahan-bahan yang dapat diproses kembali menjadi produk baru. 3. Lakukan pemilahan sampah. Mulailah memilah sampah di rumah dan tempat kerja. Pisahkan sampah organik, sampah anorganik, dan sampah berbahaya sesuai dengan jenisnya. Pemilahan sampah menjadi langkah awal yang penting dalam pengelolaan sampah yang efektif. 4. Dukung inisiatif pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Dukung program-program atau inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan sampah di lingkungan kita. Bekerja sama dengan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal untuk menciptakan infrastruktur pengelolaan sampah yang efisien dan berkelanjutan. 5. Jadilah contoh teladan. Jadilah teladan bagi orang lain dengan mengamalkan prinsip-prinsip pengelolaan sampah yang baik. Ajak keluarga, teman, dan tetangga untuk ikut serta dalam upaya pengelolaan sampah yang lebih baik. 6. Dorong peran agama. Manfaatkan nilai-nilai agama dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Ajarkan prinsip-prinsip kebersihan sebagai bagian dari iman dan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sebagai wujud ibadah. 7. Kembangkan kreativitas. Manfaatkan kreativitas kita untuk mengubah sampah menjadi produk yang berguna. Misalnya, daur ulang botol plastik menjadi pot tanaman, atau membuat kerajinan tangan dari sampah kertas. Dengan demikian, kita dapat mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Mari bersama-sama menjadi bagian dari solusi dalam pengelolaan sampah. Dengan tindakan nyata dan kesadaran kolektif, kita dapat menjaga lingkungan, meningkatkan kualitas hidup, dan mewariskan dunia yang lebih baik untuk generasi mendatang.